Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah KMB yang berjudul DHF. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 dimulai dari saya sendiri sebagai moderator, yaitu Silmi Mulia Kasri, dan yang kedua adalah Indasari, dan yang terakhir adalah Palini Soba. Untuk pembahasan pertama, dipersilakan Palini Soba. Definisi DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever adalah penyakit yang terjadi pada anak dan orang dewasa dengan gejala utamanya demam, nyeri otot, dan nyeri sendi, serta disertai ruam atau tanpa ruam. DHF sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus betina menurut Resti tahun 2014. 4 derajat DHF menurut WHO. Derajat pertama, demam yang disertai gejala klinis khas dan satu-satunya manifestasi pendarahan dalam uji tourniquet positif. Trombositopenia hemokonsentrasi. Derajat 2 merupakan derajat 1 yang disertai dengan pendarahan spontan pada kulit atau tempat lain. Pada derajat 3, ditemukan kegagalan sirkulasi yang ditandai oleh nadi yang cepat dan lemah, tekanan darah yang turun, disertai dengan kulit yang dingin dan gelisah. Pada derajat 4, terjadi kegagalan sirkulasi, nadi yang tidak teraba, dan tekanan darah yang tidak terukur. Selanjutnya, patofisiologi dari penyakit DHF. Fenomena patologis menurut Herman tahun 2012 yang utama pada penderita DHF adalah meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan terjadinya perembesan atau kebocoran plasma. Peningkatan permeabilitas dinding kapiler mengakibatkan berkurangnya volume plasma yang secara otomatis jumlah trombosit pun ikut berkurang, terjadinya hipotensi yang dikarenakan kekurangan hemoglobin, terjadinya hemokonsentrasi, dan renjatan atau shock. Setelah virus masuk ke tubuh, penderita akan mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal-pegal di seluruh tubuh, ruam atau peteki pada kulit, sakit tenggorokan, dan hal lain yang mungkin terjadi seperti splenomegali atau pembesaran limpa. Hemokonsentrasi menunjukkan adanya kebocoran plasma ke ruang ekstraseluler sehingga menjadi patokan dalam pemberian cairan intravena. Pada penderita DHF, sangat dianjurkan dalam memantau hematokrit darah secara berkala. Setelah pemberian cairan intravena, peningkatan jumlah trombosit menunjukkan kebocoran plasma telah teratasi, sehingga pemberian cairan intravena harus dikurangi kecepatan dan jumlahnya untuk mencegah terjadinya edem paru dan gagal jantung. Sebaliknya, jika tidak mendapat cairan yang cukup, penderita akan mengalami kekurangan cairan, yang dapat mengakibatkan kondisi buruk bahkan mengalami renjatan. Apabila tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan kematian. Sebelum terjadi kematian, biasanya dilakukan pemberian transfusi, guna menambah semua komponen dalam darah yang telah hilang. Baiklah, selanjutnya adalah tanda dan gejala. Yang pertama, demam. Demam terjadi 2-7 hari lalu menuju suhu normal atau lebih rendah. Bersamaan dengan demam ada gejala seperti anoreksia dan nyeri di bagian tertentu. Yang kedua, perdarahan terjadi pada hari kedua atau hari ketiga. Pada kulit mudah terjadi perdarahan vena. Yang ketiga adalah hepatomegali, keluarnya cairan dari pembuluh darah menuju saluran cerna dan sekitarnya. Yang keempat, renjatan atau shock. Pada hari ketiga terjadi kegagalan sirkulasi seperti sianosis sekitar mulut, ujung jari, kaki, dan tangan dingin, serta kulit menjadi demam. Selanjutnya adalah tes diagnostik. Yang pertama adalah uji tourniquet, menguji ketahanan kapiler darah dengan mengenakan bendungan kepada vena sehingga darah menekan dinding kapiler. Yang kedua adalah hemoglobin, nilai normal hematokrit pada 13-15 gram dan wanita 12-14 gram. Kelainan hematologi paling awal yang dapat ditemukan pada penderita demam berdarah atau kadar hemoglobin pada hari-hari pertama biasanya normal atau sedikit menurun. Tetapi kemudian kadarnya akan naik mengikuti peningkatan hemokonsentrasi. Yang ketiga adalah hematokrit, yaitu peningkatan nilai hematokrit merupakan manifestasi hemokonsentrasi yang terjadi akibat kebocoran plasma. Yang terakhir adalah trombosit. Jumlah trombosit dalam keadaan normal sangat dipengaruhi cara penghitungannya.
Sering dipastikan nilai normalnya di antaranya 150 sampai 400 meter darah. Karena sukarnya dihitung. Cara langsung menghitung trombosit dengan menggunakan electronic particle counter mempunyai keuntungan tidak melelahkan petugas laboratorium. Pelaksanaan. 1. Beritahu pasien untuk minum banyak cairan dan mendapatkan banyak istirahat. 2. Beritahu pasien untuk mengambil antipiretik untuk mengontrol suhu mereka. 3. Peringatkan pasien untuk menghindari aspirin non-steroid lainnya, obat antiinflamasi karena mereka meningkatkan risiko pendarahan. 4. Memantau hidrasi pasien selama fase demam. 5. Mendidik pasien dan orang tua tentang tanda-tanda dehidrasi atau pemantauan output urin. 6. Jika pasien tidak dapat mentoleransi cairan secara oral, mereka mungkin perlu cairan intravena. 7. Kaji status hemodinamik dengan memeriksa denyut jantung, pengisian kapiler, nadi, tekanan darah, dan output urin. 8. Lakukan penilaian hemodinamik, cek hematokrit awal dan jumlah trombosit. 9. Terus memantau pasien selama terjadi penurunan suhu badan sampai yang normal. 10. Fase kritis DBD dimulai dengan penurunan suhu darah sampai yang normal dan berlangsung 24 sampai 48 jam. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit DHF. 1. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. 2. Fogging. 3. Larvaciding. 4. Pemerintah menetapkan sistem peringanan setiap musim penghujan mengimbau wabah demam berdarah. 5. Menginstruksi semua rumah sakit baik negeri maupun swasta untuk tidak menolak pasien penderita DBD. 6. Merekomendasi sejumlah rumah sakit milik pemerintah untuk memberi pengobatan gratis kepada penderita DBD yang dirawat di ruang perawatan kelas 3. 7. Merekrut juru pemantau jentik atau jumantik untuk memeriksa jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti di setiap rumah tangga. 8. Penyuluhan masyarakat melalui iklan layanan masyarakat di media sosial, brosur, dan penyuluhan melalui tenaga kesehatan. 9. Melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui perkembangan virus dengue. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah KMB yang berjudul filariasis. Definisi. Filariasis atau yang lebih dikenal dengan elephantiasis atau kaki gajah adalah penyakit akibat nematoda yang seperti cacing yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timon yang dikenal sebagai filaria. Infeksi ini biasanya terjadi pada saat kanak-kanak dan manifestasi yang dapat terlihat muncul belakangan, menetap dan menimbulkan ketidakmampuan menetap. Menurut Nuratif dan Kusuma tahun 2015 dalam halaman 144. Patofisiologi. Perubahan patologi utama disebabkan oleh kerusakan pembuluh getah bening akibat inflamasi yang ditimbulkan oleh cacing dewasa, bukan oleh mikrofilaria. Cacing dewasa hidup di pembuluh getah bening aferen atau sinus kelenjar getah bening dan menyebabkan pelebaran pembuluh getah bening dan penebalan dinding pembuluh darah. Infiltrasi sel plasma, eosinofil, dan makrofag di dalam dan sekitar pembuluh getah bening yang mengalami inflamasi bersama dengan proliferasi sel endotel dan jaringan penunjang menyebabkan berliku-likunya sistem limfatik dan kerusakan atau inkompetensi katup pembuluh getah bening. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Yang pertama, gejala tampak setelah 3 bulan infeksi. Yang kedua, umumnya masa tunas 8 sampai 12 bulan. Yang ketiga, fase akut menimbulkan peradangan seperti limfangritis, limfadenitis,
funikulitis, epidemitis, dan orkritis. Yang keempat, gejala dari limfadenitis, nyeri lokal, keras di daerah limfa, demam, sakit kepala. Yang kelima adalah fase akut, dapat sembuh spontan setelah beberapa hari. Yang keenam adalah fase kronik, terjadi dengan gejala hidrokel, kiluria, limfedema, dan elephantiasis. Selanjutnya adalah tes diagnostik. Yang pertama adalah tes darah. Tes darah adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis filariasis. Yang kedua adalah tes urin. Pemeriksaan penunjang lainnya yang umumnya dilakukan untuk memastikan jika seseorang mengidap filariasis. Yang ketiga adalah ultrasonografi, yaitu sebagai pemeriksaan penunjang dari filariasis. Penata laksanaan 1 DEC. WHO merekomendasi pemberian DEC dengan dosis 6 mg per kilogram BB untuk 12 hari berturut-turut. Di Indonesia, dosis 6 mg per kilo BB memberikan efek samping yang berat, sehingga pemberian DEC dilakukan berdasarkan usia dan dikombinasi dengan albendazol menurut Nuratif dan Kusuma 2015 halaman 145. 2. Ivermectin. Obat ini merupakan antibiotik semisintetik golongan makrolid yang berfungsi sebagai agen mikropilarisidal protektan. Dosis tunggal 200 sampai 400 dapat menurunkan mikropilaria dalam darah tapi untuk waktu 6 sampai 12 bulan. Obat belum digunakan di Indonesia menurut Nuratif dan Kusuma tahun 2015 halaman 145. 3. Albendazol. Obat ini digunakan untuk pengobatan cacing intestin selama bertahun-tahun dan baru-baru ini dicoba digunakan sebagai antipilaria. Albendazol hanya mempunyai sedikit efek untuk mikropilaremia dan antigenemia jika digunakan sendiri. Dosis tunggal 400 mg dikombinasi dengan DEC atau intermediate efek menghancurkan mikropilaris halaman 145. 4. Pemberian benzopirenis termasuk flavonoid dan coumarin dapat menjadi terapi tambahan menurut Nuratif dan Kusuma tahun 2015 halaman 145. 5. Pembedahan. Tindakan pembedah pada limfadema bersifat paliatif. Indikasi tindakan bedah adalah jika tidak terdapat perbaikan dengan terapi konservatif. Limfadema sangat besar sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan dan menyebabkan tidak berhasil terapi konservatif. Menurut Nuratif dan Kusuma tahun 2015 halaman 145. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit filariasis. 1. Melakukan penyuluhan tentang pengenalan penyakit filariasis kepada masyarakat endemis penyakit ini. 2. Pemberantasan nyamuk yang dapat menularkan penyakit filariasis dengan cara 3M. 3. Apabila telah tertular penyakit filariasis dapat dilakukan pengobatan secara rutin serta rehabilitasi tubuh yang membesar tersebut dapat dilakukan dengan jalan operasi. 4. Dengan menghindari gigitan nyamuk atau mengurangi kontak dengan vektor, misalnya menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi dengan kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk, mengoleskan kulit dengan obat anti nyamuk, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah.
yang kami berjudul penyakit malaria. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 dimulai dari saya sendiri, Silmi Mulia Kasri, Indah Sari, dan Valini Soba. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Valini Soba. Baiklah, definisi malaria. Malaria adalah penyakit infeksi akut maupun kronik yang menyerang sel darah merah disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria merupakan penyakit endemik di daerah beriklim panas. Hal ini karena nyamuk yang membawa parasit malaria dari satu manusia ke manusia yang lain. Dalam tubuh manusia, Plasmodium berkembang biak di hati, kemudian menginfeksi sel-sel darah merah. Menurut WHO tahun 2012. Fisiologi. Melalui aliran darah, nyamuk Anopheles betina menginokulasi sporozoid ke dalam tubuh manusia. Sporozoid menginfeksi sel hati, berkembang biak menjadi skizon, lalu pecah dan mengeluarkan merozoid atau Plasmodium vivax dan Plasmodium oval yang memiliki stadium dorman. Hipnozoid berdiam dalam hati dan dapat kambuh kembali untuk menginvasi kembali dalam darah beberapa minggu atau 1 tahun kemudian. Sesudah memperbanyak diri dalam hati atau exoerythrocyte zigozoni, selanjutnya parasit memasuki perkembangbiakan secara seksual dalam eritrosit atau eritrosit zigogoni. Merozoid menginfeksi sel darah merah. Pada stadium ring, trofozoid matur selanjutnya menjadi skizon yang akan menghasilkan merozoid. Beberapa parasit berubah menjadi bentuk stadium seksual eritrosit atau gametosit. Pada stadium parasit, dalam darah muncul gejala klinis penyakit ini, gametosit jantan atau mikrogametosit dan betina atau makrogametosit. Masuk nyamuk ke dalam tubuh nyamuk Anopheles melalui darah yang terhisap. Dalam tubuh nyamuk, parasit memperbanyak diri dengan cara sporogonic cycle. Di dalam tubuh nyamuk, mikrogamet melakukan penetrasi ke makrogamet untuk menghasilkan zigot. Zigot bergerak dan memanjang atau disebut juga dengan ookinet. Keluar dari dinding lambung nyamuk untuk berkembang menjadi ookista. Ookista tumbuh, matang, dan mengeluarkan porozoid. Selanjutnya, hidup berdiam pada kelenjar liur nyamuk. Sporozoid siap diinokulasikan ke tubuh manusia lainnya dan kembali melangsungkan siklus hidupnya, menurut Muslim tahun 2009. Tanda dan gejala. Yang pertama adalah demam. Sebelum timbul demam, biasanya penderita malaria akan mengeluh lesu, sakit kepala, nyeri tulang, dan otot, kurang nafsu makan, rasa tidak enak di bagian perut, diare ringan, dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. Yang kedua, splenomegali. Hal ini adalah gejala khas pada malaria kronis. Limpa merupakan organ retikuloendotelia. Plasmodium dihancurkan oleh sel-sel makrofag dan limfosit. Penambahan sel-sel radang menyebabkan limpa bengkak dan terasa nyeri. Yang ketiga adalah anemia, disebabkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan oleh parasit malaria. Yang keempat, malaria berat, terjadi karena infeksi Plasmodium falciparum. Selanjutnya adalah tes diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan darah yang menurut teknik pembuatannya dibagi menjadi preparat darah atau SDR, sediaan darah tebal, dan preparat darah tipis untuk menentukan ada tidaknya parasit malaria dalam darah. Yang kedua adalah tes diagnostik cepat, yaitu tes diagnostik cepat atau RDT, Rapid Diagnostic Test. Metode ini mendeteksi adanya antigen malaria dalam darah dengan cara imunokromatografi. Dibandingkan uji mikroskopis, tes ini mempunyai kelebihan yaitu pengujian dengan cepat dapat diperoleh tetapi lemah dalam hal spesifisitas dan sensitivitasnya. Yang ketiga adalah pemeriksaan PCR. Dengan penggunaan pemeriksaan PCR, spesifisitas dan sensitivitasnya dapat ditingkatkan. Keunggulan tes ini walaupun jumlah parasit yang dapat dideteksi sangat sedikit, dapat mengidentifikasi infeksi ringan dengan sangat tepat dan dapat dipercaya. 4 adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum penderita, meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Bisa juga dilakukan pemeriksaan kimia seperti
gula darah, SGOT, SGPT, serta pemeriksaan ronsen dan USG untuk melihat apakah terjadinya pembesaran hati dan limpa dan pemeriksaan lainnya sesuai indikasi. Penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan keperawatan dibagi 7. Yang pertama, pemantauan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. 2. Cairan dan elektrolit. Pemberian cairan merupakan bagian yang penting dalam penanganan malaria. Biasanya diberikan cairan 1.500 dan sampai 2.000 cc per hari. Apabila sudah terjadi malaria berat, pemberian cairan yang tidak adekuat akan menyebabkan timbulnya nekrosis tubulus akut. Sebaliknya, pemberian cairan yang berlebihan dapat menyebabkan udema paru. Cairan yang biasa digunakan adalah dextrose 5% untuk menghindari hipoglikemi khususnya pada penderita KINA. Bila dapat diukur kadar elektrolit natrium, dipertimbangkan pemberian NaCl bila diperlukan. 3. Nutrisi. Pada pasien malaria, makanan biasanya atau makanan lunak. Diet lunak diberikan mengandung protein, energi, dan zat gizi lainnya. Makanan yang diberikan dalam bentuk mudah dicerna, rendah serat, dan tidak mengandung bumbu yang tajam. 4. Eliminasi. Pada pasien malaria biasanya tidak mengalami gangguan eliminasi, tapi pada malaria berat terjadi gangguan eliminasi BAK, yaitu hemoglobinuria, dan gangguan eliminasi BAB, yaitu diare. 5. Aktivitas dan istirahat. Malaria biasanya terjadi tidak perlu istirahat mutlak, hanya aktivitas yang dibatasi. Mengatur posisi yang nyaman bagi pasien. 6. Bila terjadi anemia, diberi transfusi darah. 7. Memberikan kompres hangat pada pasien. Hindari kompres alkohol dan air es. Dan bila pasien menggigil, berikan selimut. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit malaria. Upaya pemerintah dalam program pengendalian malaria yaitu 1. Diagnosa malaria harus terkonfirmasi mikroskop dan atau rapid diagnosa tes. 2. Pengobatan menggunakan artemisinin combination terapi. 2. Pencegahan penularan malaria melalui distribusi kelambu, penyemprotan rumah, reflection, dan lain-lain. 4. Kerjasama lintas sektor dan forum gerbak malaria. 5. Memperkuat desa siaga dengan pembentukan pos malaria desa atau Polmasdes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah KMB. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah KMB. Tifoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan infeksi Salmonella typhi. Organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella. Tifoid adalah suatu penyakit infeksi usus halus yang dapat disebabkan oleh Salmonella tipe A, B, dan C yang dapat menular melalui oral, fekal, makanan, dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya ada patofisiologi. Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan cara 5F, yaitu food, makanan, finjar, jari atau kuku, vomitus muntah, fly lalat, dan melalui feses. Yang paling menonjol yaitu lewat mulut manusia yang baru terinfeksi, selanjutnya menuju lambung. Sebagian kuman akan dimusnahkan oleh asam lambung, dan sebagian akan lolos masuk ke usus halus bagian distal, atau usus biasa yang terjadinya iritasi. Dan mengeluarkan endotoksin sehingga menyebabkan darah mengandung bakteri atau bakteremia primer, yang selanjutnya melalui aliran darah dan jaringan limfoid pleku menuju limfa dan hati.
Baiklah, selanjutnya adalah tanda dan gejala. Yang pertama, demam yang meningkatkan secara bertahap tiap hari hingga mencapai 39 Celcius sampai 40 Celcius dan akan lebih tinggi pada malam hari. Yang kedua adalah sakit kepala. Yang ketiga, pembesaran ginjal dan hati. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, sakit perut. Yang keenam, kehilangan nafsu makan. Selanjutnya adalah tes diagnostik. Tes diagnostik pada tipoid yaitu Widal test. Widal test merupakan reaksi serologi yang digunakan untuk membantu penegakan diagnosis tipoid. Pemeriksaan Widal test ada dua macam metode, yaitu Widal cara tabung atau konvensional dan Salmonella slide test atau cara slide. Tata laksanaan, istirahat dan perawatan, istirahat baring dan perawatan profesional yang bertujuan untuk mencegah komplikasi. Istirahat baring dengan perawatan sepenuhnya di tempat seperti makanan, minuman, mandi, buang air kecil, dan buang air besar akan membantu dan mempercepat masa penyembuhan. 2. Diet dan terapi penunjang. Diet merupakan hal yang cukup penting dalam proses penyembuhan penyakit demam tipoid, karena makanan yang kurang akan menurunkan keadaan umum dan gizi penderita akan semakin turun dan proses penyembuhan akan menjadi lambat. 3. Pemberian antibiotik. Rampenicol, tiampenicol, ampicillin, dan amoxicillin. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tipoid. Untuk memperkuat program pengendalian dan penurunan angka kesakitan tipoid, maka diperlukan sosialisasi yang lebih intensif. 2. Kerjasama lintas program dan lintas sektor khususnya dalam meningkatkan akses air bersih. 3. Peran agen perjalanan dalam melakukan vaksinasi tipoid pada wisatawan. 4. Kajian efektivitas penggunaan vaksin tipoid dalam program pengendalian sebagai bahan pertimbangan agar dapat dimasukkan ke dalam program imunitas nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.